Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab pertama pada pelajaran ekonomi kelas 10. Akan ada materi apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kita langsung lanjut aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi, yang kedua tentang motif, prinsip, dan tindakan ekonomi, yang ketiga tentang masalah ekonomi, dan yang terakhir tentang macam-macam kebutuhan ekonomi. Kita langsung bahas ke pokok bahasan yang pertama yaitu ada ilmu ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi? Pasti sebelumnya kalian sering mendengar kata ekonomi kan? Kalau kalian pernah mendengar kata ekonomi, maka ekonomi itu sering diidentikan dengan uang. Tapi ternyata ekonomi itu tidak sesempit itu. Ekonomi memiliki cakupan yang luas yang dapat kita pelajari. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekonomi. Nah, jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi. Sedangkan oikonomi ini berasal dari 2 kata yaitu oiko dan nomos. Oiko berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi ekonomi ini memiliki 2 arti dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam artian sempit, ekonomi berarti aturan dalam rumah tangga, sedangkan dalam artian luas, ekonomi memiliki arti bahwa ekonomi itu berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya yaitu adalah yang pertama menurut Richard G. Lipsy mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, menurut Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut John Maynard Keynes, Keynes mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkat kemakmuran suatu negara, yaitu yang membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Dan yang terakhir ada pengertian ekonomi menurut tokoh bangsa kita yaitu ada Muhammad Hatta. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Wah, cukup banyak ya pendapat para ahli, tapi dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Lalu mengapa sih kita perlu mempelajari ekonomi? Jadi tujuan kita mempelajari ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Yang selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu ada kegiatan produksi, di mana produksi ini merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi. Contohnya yaitu saat kita membuat roti. Sebelumnya bahan mentahnya itu ada terigu, telur, gula, dan lain sebagainya. Ketika telah melalui proses produksi, maka nilai gunanya akan bertambah, di mana saat menjadi roti bisa untuk kalian konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, yang kedua ada kegiatan distribusi, di mana kegiatan ini untuk menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut dapat tersebar luas. Jadi tadi kan setelah produksi nih, lalu bagaimana sih caranya agar produk tersebut dapat sampai ke konsumen, yaitu melalui proses distribusi. Misalnya pabriknya berada di kota Bandung, bagaimana sih caranya agar masyarakat seluruh Indonesia dapat menggunakan produknya? Nah, salah satu cara yaitu dengan menggunakan distribusi. Jadi dari kota Bandung lalu dibawa oleh distributor ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Kita lanjut ke konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan atau jasa. Nah, konsumsi ini kebalikannya dari produksi. Kalau produksi menambah nilai guna, kalau konsumsi ini mengurangi nilai guna suatu barang untuk kita konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen.
Kita lanjut ke motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, apa sih itu motif? Jadi, motif itu adalah alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di dalam melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Nah, motif ini ada dua, yaitu ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Jadi, motif ekonomi ini terdiri dari rasa ingin memenuhi kebutuhannya, sedangkan motif non-ekonomi yaitu motif yang dilandasi oleh kebutuhan tanpa mengharapkan imbalan. Yang selanjutnya ada prinsip. Prinsip adalah dasar atau asas seseorang untuk melakukan tindakan. Di dalam ekonomi terdapat prinsip yang berbunyi memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir ada tindakan. Kalian tahu nggak sih tindakan itu apa? Jadi tindakan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Poin 3 ada masalah utama ekonomi. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Jadi kalau ditanya masalah ekonomi itu apa sih? Yaitu kelangkaan. Kata kelangkaan ini pasti kalian sering dengarkan. Langka itu kayak barang itu jarang atau sulit ditemukan. Ketika kebutuhan masyarakat akan suatu barang itu banyak, maka barang itu menjadi sedikit atau langka. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa memiliki barang tersebut. Itu disebut dengan kelangkaan, yaitu sulit untuk dicari atau sulit untuk ditemukan. Nah, penyebab kelangkaan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Yang keempat, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, perbedaan letak geografis. Yang ketujuh, ada pertumbuhan pendudukan tidak seimbang. Yang kedelapan, kemampuan untuk memproduksi rendah. Dan yang kesembilan, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, jadi setelah itu kita tahu apa itu kelangkaan dan apa penyebab kelangkaan. Di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu dengan membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Dan yang terakhir ada mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Jadi, membuat skala prioritas kebutuhan itu harus menentukan mana sih kebutuhan yang paling penting. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh serakah agar tidak terjadi kelangkaan. Jadi, kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan, dan mana kebutuhan yang paling penting dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, agar kita dapat menyusun berbagai macam kebutuhan kita yang banyak itu, maka kita harus bisa menentukan atau mengelompokkan kebutuhannya. Nah, jadi macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer itu? Jadi, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi misalnya kalau kebutuhan primer ini tidak dipenuhi, ini bisa mengganggu kelangsungan hidup. Nah, contohnya apa saja? Yaitu ada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi kebutuhan primer ini wajib dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini sifatnya pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer yang terpenuhi, barulah kita bisa menggunakan kebutuhan sekunder. Contohnya seperti peralatan elektronik seperti handphone, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya kepemilikan barang-barang mewah. Contohnya seperti jet pribadi, villa mewah, koleksi mobil sport. Nah, jadi kebutuhan tersier dapat terpenuhi jika kalian memiliki harta yang lebih. Selain menurut intensitasnya, kebutuhan ada yang menurut sifatnya, yakni dibagi menjadi 2, yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kalau jasmani ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya. Contohnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jadi, kebutuhan jasmani ini ada wujudnya yang bisa kalian lihat. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Nah, jadi ini kalian harus dipenuhi tapi kalian tidak bisa melihat wujudnya. Contohnya seperti ibadah, liburan, dan pendidikan.
Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Kalau menurut subjeknya itu ada individu dan sosial. Nah, kalau kebutuhan individu ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kebutuhan ini setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan tidak akan sama. Contohnya kalau dokter itu membutuhkan stetoskop, sedangkan pelajar membutuhkan alat tulis. Sedangkan kebutuhan sosial merupakan kebutuhan bersama yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Kebutuhan sosial dapat digunakan bersamaan. Contohnya rumah sakit, jalan raya, puskesmas, dan sekolah. Jadi tadi macam-macam kebutuhan ada yang menurut intensitasnya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Baik, sampai di sini dulu pokok bahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.